Sama Pak Budianto dan bersama saya Robi Herman dan acara Rise and Shine Indonesia. Wow. Wah, tadi senang sekali ya Bu Ria ya. Kita bisa belajar gimana nih tadi seorang karyawan pindah ke jalur bisnis. Nah, tapi dalam bisnis itu pastinya butuh belajar, butuh biaya ya kan. Butuh biaya, ada mental-mental yang perlu harus dipelajari ya kan, dan juga ini costly gitu kan. Karena belajar itu tentunya ada investasinya tadi sampai habis 2 rumah. Nah itu dia, mental supaya dia nggak down ya kan. Tapi bagaimana bisa bangkit dan bersinar, rise and shine. Oke. Nah Pak Budi, mungkin saya mau tanya lagi nih Pak, gimana nih Pak, waktu itu Bapak udah ngabisin istilah kata 2 rumah udah hilang ya, bisa, ya. sampai ngontrak Sampai nih, ngontrak. sampai ngontrak bayangin ya, sampai ngontrak artinya tuh udah minus tuh ya Pak ya, udah minus. Nah gimana nih Pak dari awalnya nih, udah jual rumah, udah jual ini, tapi bisnis belum jalan juga. Nah gimana nih Pak, Bapak respon Bapak gimana? Ya, itu yang tadi saya evaluasi. Yang pasti adalah kita harus evaluasi ya, apa yang penyebab kegagalan kemarin seperti itu ya. Terus referensi itu penting ya, tidak boleh menyerah ya. Terus belajar dari orang-orang sukses ya, seperti itu ya. Tadi Pak, saya senang tuh tadi Pak Ruby mengatakan bahwa orang optimis adalah melihat peluang di dalam kesulitan. Kalau pesimis terbalik kan? Terbalik seperti itu. Kita belajar dari situ. Kemudian kebetulan dan saya sempat back to bank. Kerja lagi jadi sempat kerja lagi ya. Itu saya sempat kerja lagi karena di titik minus. Utang banyak Pak. Utang banyak ya. Saya sempat kerja lagi di 2 bank ya, di 2 bank, salah satunya adalah di Bank BNP dan kemudian ke Hana Bank, Bank Korea. Setelah di situ saya handle untuk sampai selesai merger Hana Bank dengan Korean Exchange Bank sebetulnya. Terus kemudian saya ke salah satu perusahaan cash management, PT Advantage di situ kurang lebih 1 tahun ya. Utang udah mulai lunas dan sebagainya ya. Dikit-dikit sudah ada tabungan ya, dan seperti itu. Kemudian ketemu kawan lama ya. Tunggu, sebelum tadi Bapak balik tadi dari bisnis terus balik lagi kerja di bank. Nah, ketemu sebelum ketemu teman lama dulu nih, kerja ke bank lagi nih. Nah, Pak kan banyak nih Pak, ada orang-orang yang istilah kata mungkin meledek atau gimana. Bagaimana Bapak menghadapi itu? Oh, awalnya bisnis kok balik lagi ke bank. Ini saya cuma mau tahu karena ya kadang ego ini kita mainkan ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak respon? Pasti kan ada aja lah ya kan kata-kata orang ya kan gitu. Iya, gimana Pak? Gimana? Pasti ya. Itu tantangan ya. Saya I don't care with that gitu ya. I don't care bahwa ya saya kembali bekerja itu ya untuk yang pertama adalah saya harus beresin utang dulu dong, ya kan? Iya. Karena Bapak tanggung jawab ya. Karena banyak orang yang nggak pas tanggung jawab. Iya. Dan kehidupan kan tetap mesti berjalan Pak. Iya. Oke, kalau nggak saya nggak ada income lagi. Karena bisnis itu semua fail semua loh. Iya. Gitu kan? Nah seperti itu. Untuk menghidupi keluarga, anak saya 3 Pak. Anak 3 ya, itu makan semua. Makan semua. Itu pendidikan dan lain-lain. Pendidikan dan yang pertama kan di kedokteran butuh biaya tinggi loh Pak. Itu kan saya harus bisa itu dulu gitu kan, keluarga supaya nggak putus dulu ya. Mau nggak mau untuk survive-nya ya udah saya back to itu karena itu yang tercepat. Untuk bisnis lagi kan saya butuh modal juga. Gitu kan. Jadi pilihan Bapak waktu itu artinya back to kerjaan kerja dulu karena butuh uang ya kan. Kan di titik minus. Iya, titik minus. Saya harus balik dulu ke titik nol dulu lah. Prinsip saya adalah itu. Ya. Seperti itu. Ini salah satu yang betul. Oke. Dan saya memang punya target gitu kan. Harus 3 atau 4 tahun kemudian setelah ini kembali ke titik nol ya. Dari minus ke titik nol, sambil saya belajar kan di sini. Sambil saya belajar, saya harus go back to entrepreneur lagi. Itu harus jadi target. Nah, ini bagus sekali sih, karena ya tadi banyak orang takut diledekin orang lain ya kan. Iya, akhirnya kadang kan ya dari pindah dari kuadran kiri ke kanan ya Pak. Wah keren banget, ketika punya bisnis tuh keren banget ya kan. Jadi pengusaha entrepreneur misalnya gitu kan. Ya kan, tapi banyak juga tantangan ya Pak ya. Tantangannya butuh modal dan lain-lain sebagainya.
Nah akhirnya saya kata gengsi nggak bisa kasih makan ke keluarga gitu kan. Termasuk dari keluarga tantangan ketika Tantangan kita juga dari back keluarga, to iya. back to bisnis lagi itu Iya. tantangannya dari keluarga. Tentunya dari keluarga. Tentunya, ya, Iya, ya, ya. Aduh, Nah, lebih sakit bukan yang sakit. dari keluarga sakitnya di sini katanya. Iya, Iya. karena diledekin, ya kan Hmm. ya istilah kata dibully kan. Hmm. Dibully. Nah, ini banyak sekali pembunuhan karakter di sini. Iya, Pak. Iya. Mungkin iya, Iya. terus gimana, Pak? Dari Iya. keluarga, istri, Ya, anak gimana, Pak? ya, ya, semua mengatakan demikian bahwa ketika saya back to kerja lagi, back to bank lagi, Iya, gitu iya. kan. Setelah itu sudah mulai Bangun fondasi lagi, bangun Pak. fondasi, kan saya mau back to Entrepreneur usaha lagi. entrepreneur lagi, Iya. gitu kan. Hmm. Itu keluarga saya menentang awalnya. Ya, artinya di Ya, zona nyaman, di zona nyaman, ya kan? Di zona nyaman lagi kan, di kerjaan kan terima gaji. Khususnya, kan? ya, anak-anak saya, khususnya anak-anak saya. Iya. Saya selalu open ketika plan saya mau begini saya selalu share dengan anak-anak saya. Iya. Ya, pasti saya libatkan dia. Itu sekaligus mendevelop mereka toh. Yes, Ya, pemikirannya. that's Oke, right. saya share bahwa papi mau bisnis lagi. Gitu Iya. kan. Satu persatu Akan ada saya tantangan bicara, lagi. akan Iya. ada tantangan lagi. Yang surprise adalah tiga anak, dari tiga-tiganya anak dari yang kecil sampai yang besar mengatakan bahwa nggak takut fail lagi, aku takut seperti dulu. Iya, iya. Nah, itu. Karena nggak Iya, gampang iya, di iya, dalam. nggak mudah. Iya. Nah, itu pada saat itu Iya. hati saya terenyuh, Hmm. ya jujur. Ternyata anak-anak saya memperhatikan itu loh. Iya. Ya. Mereka merasa ada sesuatu yang hilang ketika itu kan, Iya. ya berkurang sampai habis. Ya. Mereka rasakan itu kan, Iya. kepahitan itu gitu kan. Iya. Ketika saya mau back lagi dan ini kan udah kembali ke titik nol, ya kan, udah ke titik nol. Kita mau go back lagi gitu kan. Iya. Nah, nggak usah bingung, nggak usah heran ketika mereka merasa takut seperti dulu lagi, Iya. gitu kan. Semua seperti Iya. itu, termasuk dari keluarga saya juga, gitu kan. Kali ini enggak. Kayaknya nggak. Ya, itu butuhnya bisnis harus jatuh dulu. Bagaimana orang seperti ini? Saya mengatakan kepada anak saya bahwa pelaut yang tangguh itu tidak dihasilkan lewat lautan yang Datar biasa aja. datar biasa. Ya. Yang tenang. Yang tenang, lautan Iya. yang tenang. Ya. Nah, dengan kejadian-kejadian itu, ya papi evaluasi. Papi sekarang, Iya. papi udah firm, ya papi harus melangkah Iya. dari dividen. Oh. Oke, Pi, go ahead. Lagi didukung full Ya, speed dulu. ya. Iya. Mereka tahu karakter saya Iya. bahwa ya semangat. Iya, betul sekali. Ya, oke, Pi. Go. Ya, semangat. Oke, Pi. Iya. Aku percaya sama papi. Katanya. Habis Ya, itu saya bilang, ketemu oke. kawan. Ketemu kawan. Iya, gitu. Kawan yang memang udah expert di Bidang sebagai di bidangnya ya, di developer seperti itu. Nah, dulu memang saya pernah ketemu untuk merintis, sempat ketemu beliau ya, Pak Budi Wijaya. Oh, Budi Wijaya, Ini oke. ya. Dulu sekitar 6 atau 5 tahun yang lalu saya Iya. sempat ketemu, dia ini bermain di rumah sederhana awalnya. Gitu Di kan. developer rumah Developer sederhana. ya, ketika itu sempat ajak untuk join waktu Iya. itu ya, bergabung. Yang pertama saya katakan visi Bapak apa? Nah, itu Kita kan. ambil visinya apa? Buat saya, Iya. kalau hanya untuk sekedar bergabung, saya juga mungkin nggak tertarik, Pak. Iya. Ya, saya tidak akan tertarik. Nah, dia mengatakan bahwa saya ingin sampai go public. Nah, itu tantangan. Ini developers yang go Saya public. pengen menjadi pengembang seperti Yang sukses-sukses besar lainnya ya. Yang lainnya. udah go public Ya, ya, Pak ya. yang sudah go public. Nah, ini tantangan buat saya. Oke. Ya. Visi, Seperti itu, cara visi. pandang Pak ya, ke depannya. Ini dulu. Ya. Nah, kalau kita udah berangkat dari satu visi, Iya. prosesnya tentunya kita harus jalani kan. Iya, betul Tapi, sekali. nah, ya, seperti itu. Nah, ini penting buat saya. Ya, kita hidup itu harus punya tujuan seperti itu. Ya, seperti itu. Ya. Ya. Iya. Ya. Nah, ini salah satu yang Bapak develop nih. Ya, ya. Iya. Ya. Nah, itu Ya. juga iya. Iya.
Yang pertama, di segmen ini marketnya tentunya Banyak lebih luas ya. Lebih luas ya, banyak banget ini ya. kan piramid Iya, ya, piramid ya, lebih luas. Dan kita sudah bermain di RS sudah cukup lama ya. Karena kita ingin naik kelas gitu kan. Karena sesuai dengan visi yang tadi ya. Nah, dari situ dari visi, kemudian saya kan nyusun misi ya, misi kemudian strategi ke depan seperti apa. Nah, yang saya jalani sebenarnya ini Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy ya. Gimana? Blue Ocean, oke. Kita ini bukan pengembang besar saat ini, oke. Dan tapi kita ingin menjadi besar, oke. Dan untuk menjadi besar nggak mungkin kita ambil strategi yang sama dengan pengembang lainnya yang udah besar. Mungkin modalnya kuat, yang modalnya kuat. Kalau saya head to head dengan mereka, tentunya saya akan fail lagi, gitu kan. Nah, Blue Ocean Strategy adalah bagaimana kita compete dengan menciptakan atau membuat sesuatu yang different than others. Nah, ini penting ya. Nah, value di Fontana Lake adalah yang pertama dari pricing tentunya, oke. Dan yang kedua adalah dari sisi produk, ya. Produknya, desain ya. Desainnya Anda boleh lihat produk-produk kami ya, desainnya ya menarik ya. Ini desain kami punya tagline kan, harga rumah mewah, harga ramah. Nah, desain ya, desainnya mewah, rumahnya mewah, tapi harganya ramah. Bagus ya. Ya, ini salah satu strategi kami ya, seperti itu. Ya, dan hasil ya ada ya betul ya. Silakan kunjungi di Fontana Lake. Iya, bisa dihubungi di telepon tadi. Iya, hubungi di telepon tadi. Ya. Atau bisa browsing juga. Bisa browsing. Google gampang sekali sekarang. Ya. Yes. Nah, mungkin apa saja sih Pak yang Bapak lihat ini sekarang ini di kondisi market? Kan orang bilang katanya properti lagi lesu gitu kan. Tapi Bapak sedangkan Bapak di Fontana Lake ini langsung mengembangkan dan mengeluarkan produk-produk gitu loh. Nah, gimana respon marketnya Pak? Ya. Respon yang pertama tadi kembali lagi ke Blue Ocean Strategy. Ini balik lagi ini karena ini terkait nih. Ini terkait. Ini terkait kan tadi bagaimana melihat kondisi ekonomi seperti ini kan. Karena ini terkait. Kalau kami berkembang secara organik tentunya dengan kemampuan yang ada saat ini ya, tentunya kami nggak mungkin bisa bisa melangkah untuk naik kelas sesuai visi tadi. Okay? Saya masih ingat, saya sangat memegang quote bahwa hanya orang gila yang menginginkan hasil berbeda dengan menggunakan cara yang sama. Ya, nah, jadi mimpi lu gitu. Ya, dengan pakai sistem lama dan sebagainya ya. Nah, sebelumnya kita misalnya dengan kita ukur kekuatan dari situ ya. Kita lakukan perubahan-perubahan, perbaiki di manajemen seperti itu. Strategi penjualannya, nah kami harus berubah. Kami untuk penjualannya pun tidak rubah ya. Kami menggandeng agen-agen properti yang top ya, yang sudah handle di bidangnya seperti itu. Undang semua ya. Kita. Sebelumnya nggak ngundang. Sebelumnya tidak. Iya. Dibuka semua. Semakin banyak yang tahu semakin bagus. Semakin bagus seperti itu. Karena kalau pakai armada sendiri gitu kan, ya hasilnya ya seperti kemarin. Ya mau kita buka seperti itu. Nah, begitu kita mulai join dengan mereka kerjasama, dan ini kerjasama strategik saya pikir ya. Nah, saat ini ya langsung boom gitu kan. Nah, penjualannya boosting ya. Sebelumnya sempat stuck di beberapa bulan itu.